Pada hari Kamis, 19 September 2024, KPUD Nias Barat menyelenggarakan bimbingan teknis BIMTEK untuk pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan penegakan kode etik perilaku penyelenggara pemilu dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Nias Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 8 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara PPS dari Starokul 5 desa di Nias Barat. Sebagai narasumber, KPU Nias Barat menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli yang memberikan materi terkait aspek hukum dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan BIMTEK ini bertujuan untuk membekali seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para peserta mendapatkan pelatihan intensif mengenai prosedur pemungutan suara, logistik pemilu, serta penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemungutan suara. Dengan adanya narasumber dari Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, BIMTEK ini juga memperdalam pemahaman peserta terkait aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu, terutama mengenai penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar kode etik. Selain membahas teknis penyelenggaraan pemilu, narasumber dari Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPS. Pelanggaran kode etik seperti kecurangan atau keberpihakan politik dapat berimplikasi hukum serius dan merusak kredibilitas pemilu. Oleh karena itu, semua penyelenggara diingatkan untuk senantiasa berpegang pada prinsip netralitas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam sesi tanya jawab, para peserta aktif berdiskusi mengenai berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi di lapangan, seperti intimidasi pemilih atau upaya manipulasi hasil suara. Narasumber memberikan panduan tentang bagaimana penyelenggara pemilu bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap proses berlangsung secara adil dan transparan. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang sering muncul di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang, seperti Nias Barat. Dengan selesainya BIMTEK ini, KPUD Nias Barat berharap PPK dan PPS dari 8 kecamatan dan 105 desa dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan menjaga integritas pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati tahun 2024. BIMTEK ini tidak hanya memperkuat kesiapan teknis, tetapi juga memperkokoh pemahaman peserta akan pentingnya kode etik dan aturan hukum, demi tercapainya pemilu yang bersih dan demokratis di Nias Barat. Tidak serta-merta yang kami berikan tidak boleh KPU tidak boleh dengan logika-logika yang masuk akal. Begitu kawan-kawan PPS mana tahu memaksakan kehendak PPK karena ada petunjuk yang masuk akal dari KPU nyata tidak tersembunyi oleh beberapa karena mana tahu teman-teman belum tahu kemana dia bermasalah ini. Salam perkenalan, nama saya Daniel Huta Galung. Saya jaksa di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Ini Pak Ketua KPU, permohonan maaf dari Pak Kajari, seyogianya beliau berkeinginan hadir. Ini berkeinginan hadir bertemu dengan penyelenggara pemilu karena Pak Kajari selalu berkeinginan